Jadi hari ini saya ditunjuk oleh DPD KNPI Ketua Rahmat Hidayat SH sebagai Ketua Karteker DPD KNPI Kabupaten Bogor. Seperti itu. Selama ini sejak ditunjuknya Kang Ihsanuddin ini sebagai caretaker di Kabupaten Bogor, apa yang terjadi sih? Mungkin yang melatar belakangi hari ini adalah, kalau dari sudut pandang saya pribadi gitu kan, kenapa saya sampai mau menerima SK atau mau ditunjuk sebagai Ketua Karteker, karena kepemimpinan DPD KNPI di bawah Bung Wahyu Caniago itu tidak merepresentasikan kondisi pemuda hari ini gitu kan, dan terkesan apa ya, mereka bergerak atau berada tidak menjadi kontrol sosial atau agen oceng gitu kan, sebagaimana fungsi pemuda pada yang diamanatkan oleh undang-undang lah, seperti itu. Dan juga banyak teman-teman yang mengeluhkan hal yang sama seperti itu. Dari lintas OKP banyak yang mengeluhkan mengenai kepemimpinan Bung Wahyu Caniago ini jadi tidak merepresentasikan kondisi pemuda hari ini. Itu menjadi catatan yang paling mendasar kenapa saya mau menjadi Ketua Karteker KNPI Kabupaten Bogor. Setelah Anda mendapatkan surat keputusan dari Jawa Barat untuk memimpin di Kabupaten Bogor, apa yang terjadi? Dalam hal apa nih? Maksudnya, apakah Wahyu Caniago ini memberikan kepemimpinan ke Anda atau seperti apa? Kalau itu kan dilihat dari, kita bisa lihat dari SK-nya aja gitu kan, ada kejanggalan di situ ya kan, dimana ada diduga dia melakukan modifikasi sendiri gitulah terkait SK pengurusan gitu kan, yang seharusnya kan kalau merujuk kepada aturan harusnya kan SK-nya sudah berakhir gitu loh. Langkah apa yang akan Anda tempuh saat ini ke depan? Ya tentu hari ini tugas saya adalah sebagaimana diamanatkan oleh pimpinan DPD KNPI Jawa Barat. Itu yang pertama adalah membekukan ya kan SK yang hari ini bisa dikatakan ataupun tidak dibekukan hari ini memang sudah habis. Yang kedua, segera melaksanakan musda itu, dan mengajak teman-teman di OKP yang tergabung di DPD KNPI, ayo sama-sama kita membenahi KNPI ini supaya menjadi wadah untuk perjuangan pemuda di Kabupaten Bogor. Seperti itu. Untuk pendekatan OKP sendiri, Pak, apakah sudah dilakukan pendekatan atau seperti apa? Hari ini kan ada beberapa OKP yang sudah secara japri ke saya memberikan support dan menyatakan mau atau mendukung langkah ini gitu kan. Langkah saya dalam pembenahan pemuda, organisasi kepemudaan di Kabupaten Bogor. Dan nanti kita akan melaksanakan musda kurang lebih di bulan inilah gitu kan. Terkait dana hibah, kita pun punya pertanyaan besar lah gitu kan, yang dimana pada seharusnya kan dana hibah itu setahu kita pengajuan atau pencairan dana hibah itu kan realisasinya harus sesuai dengan pengajuan, karena kan tahapannya waktu itu ada usulan dari OKP ke DPD KNPI gitu loh, dan kemudian setelah ada pencairan dari Pemda melalui Dispora ya kan, kemudian seharusnya disalurkan langsung misalnya sesuai dengan nominal yang memang ditentukan gitu loh. Dan pada waktu itu saya menemani atau mewakili dari salah satu OKP yang kebetulan hari ini saya tidak
bergabung di situ menerima hanya dari pengajuan 25 juta yang kami terima hanya 15 juta dengan alasan setelah kami konfirmasi ke bagian pencairan, waktu itu ada bendahara dan bagian kesekretariatan, itu dibuat 2 termin seperti itu, sisanya akan dicairkan di tahap kedua. Jawabannya seperti itu sih yang saya terima itu kan, dan saya rasa setahu saya itu kan seharusnya tidak seperti itu. Panjang yang akan ketahui apakah OKP yang lain mengalami hal yang sama seperti yang akan ketahui terhadap organisasi kepemudaan yang akan tergabung di dalamnya pada saat itu. Soal penerimaan dana hibah ya? Ya. Waktu itu kan informasi terakhir yang saya terima itu ada 71 OKP yang dinyatakan terverifikasi berhak menerima dana hibah, dan semua waktu itu kan ada yang namanya mekanisme lah sosialisasi, dan semuanya menerima sama 15 juta nominalnya. Artinya mungkin ini salah satu yang mendorong Akang bahwa kepengurusan Saudara Wahyu ini memang perlu dievaluasi gitu. Betul, salah satunya ini gitu kan. Yang paling mendasar adalah yaitu tadi kepemimpinannya itu tidak merepresentasikan kepentingan pemuda lah. Dan transparansi anggaran lah ya. Dari sisi transparansi anggaran, dari sisi program kerja, ya kan, dari porsi kepengurusan seperti itu. Nah ini kan gini nih Kang nih, ada salah satu kegiatan KNPI pada saat pengurusan Saudara Wahyu itu pernah melakukan studi banding ke Jogja. Ya, pernah tuh melakukan studi banding itu. Nah menurut Akang, efektif gak sih program studi banding itu dengan feedback yang diambil manfaat dari studi banding itu kepada pemuda di Kabupaten Bogor? Itu menjadi persoalan yang justru malah menjadi alasan pentingnya dilakukan evaluasi itu. Kenapa? Karena kalau bicara studi banding, Bogor ini potensi apa yang nggak ada kan gitu. Mau bicara potensi misalnya pembangunan pemuda di bidang pariwisata, di bidang ekonomi misalnya kan, bidang pendidikan, artinya belum urgensinya tidak ada untuk melakukan studi banding, dan itu kan hanya program akal-akalan kalau menurut saya gitu kan, sebagaimana instruksikan oleh Gubernur Jawa Barat juga kan, seperti misalnya hari ini tidak boleh ada larangan dari Gubernur Jawa Barat terkait studi banding ya kan, atau studi tour ya kan. Itu kan dasarnya sudah jelas, karena harusnya ya kan DPD KNPI di bawah pengurus ini kan Wahyu Caniago itu kan orientasinya atau rujukannya harusnya ke yang dilakukan oleh Pak Gubernur gitu loh, seperti itu, memaksimalkan potensi yang ada di daerah gitu kan, di Bogor, seperti itu. Kalau kritik dari saya. Nah, sebagai penutup, saya mengajak kepada seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Bogor yang tergabung di OKP di bawah naungan Rumah Besar DPD KNPI Kabupaten Bogor, mari bersama-sama kita melakukan pemenahan. Kita rubah mindset pemuda hari ini, atau program dari DPD KNPI ini adalah menyerap aspirasi dari pemuda-pemuda yang ada di daerah, di wilayah lah, terutama di desa-desa yang pada hari ini masih mereka kehilangan arah ya kan dalam menentukan masa depannya. Itu DPD KNPI seharusnya hadir di situ.